Mulai dari Jokowi menjabat sampai saat ini, setiap kali ada keributan, pasti pejabat yang buat keributan. Jadi kita sudah pengalaman, segala yang bikin keributan di masyarakat kita ini adalah pejabat Joko. Ya tidak usah takut, memang betul itu. Apa itu namanya? Salat. Pembentuk akhlak muslimin yang baik. Salat itu adalah membentuk akhlakul karimah seorang mukmin yang baik. Dia takbir, dia salat di hadapan Allah, dia minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wahai orang-orang beriman, barang siapa meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, maka Allah akan menolong. Minta pertolongan kepada Allah. Jadi orang sementara rapat di dalam penjara, bahkan ada yang datang ke saya, pamit sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini saya besok mau pulang. Hah? Sudah mau bebas ente? Iya, sudah mau bebas Ustaz. Ini tas pakaian saya. Ada yang sudah nangis-nangis, ada yang jikir, sudah ketawa, sudah senyum, sudah nangis. Sudah bebas ente besok? Besok sudah bebas Ustaz. Saya pamit duluan ya. Besok tidak bebas. Rupa-rupanya otaknya memang sudah miring. Itu dia. Lama-lama saja di penjara Bu. Seperti begitu. Itu. Ya. Ini bukan seperti penjara biasa. Sudah banyak kasus dan tempat yang kami disimpan dalam penjara itu bukan penjara biasa. Kami tidak pernah terdeteksi, kami tidak pernah terkontaminasi dengan ultraviolet. Kami terkurung di bawah tanah. Tidak pernah ada akses matahari tembus ke kami. Yang ada pada kami itu ratusan ribuan obat yang kami simpan setiap saat. Agak penyakitan kira-kira kami. Itu dia. Di bawah tanah. Nah, sekarang kita tinggal berdoa bagaimana Habib Bahar Rizik Shihab dalam waktu dekat ini beliau dibebaskan. Karena kalau tidak juga bahaya juga. Ini penjara di bawah tanah. Ini bukan rahasia umum. Mulai terbongkar satu persatu. Itu ibu bapak. Jadi kita mesti bersyukur di tengah-tengah kehidupan yang begini kacau. Saya perhatikan beberapa hari ini sejak saya bebas nonton televisi. Loh, kok waktu saya di penjara sampai saya di luar penjara, rupa-rupanya etos dan kinerja Pak Jokowi ini bukan tambah baik. Bukan Pak Jokowinya, pembantu-pembantunya. Nggak ada yang bagus. Termasuk ini Yakut dan siapa itu? Pimpinan Ormas, apa itu? Banser itu. Itu. Nanti kalau orang sudah demo, Banser diturunin. Sok-sok jago semua itu. Itu ya. Ini hanya memperalat Islam demi mendapatkan pangkat. Entah kemampuan intelektual, akademik tidak mampu. Sampai orang bilang sekolahnya tidak cukup, orang otaknya tidak sampai, dipaksakan untuk menjadi pejabat. Nah, ini bahasa-bahasa di publik, bahasa-bahasa psikologis, bahasa-bahasa akademik, bahasa-bahasa tentang masalah-masalah sosio kultur. Mereka tidak paham. Apalagi masalah-masalah teologis.
masalah-masalah agama. Ini mereka betul-betul tidak menguasai sama sekali. Rusak jadinya. Nah, ini ibu bapak jangan terpengaruh. Karena ini rangkaian daripada percaturan keributan ini sudah sering terjadi. Mulai dari Jokowi menjabat sampai saat ini, setiap kali ada keributan pasti pejabat yang buat keributan. Jadi kita sudah pengalaman, segala yang bikin keributan di masyarakat kita ini adalah pejabat Joko. Ya tidak usah takut, memang betul itu. Nah, supaya besok Jokowi pecat itu Yakut itu, kembali ke pangkuan Banser, jadi apa itu? Senjata apa? Tentara tidak pakai senjata. Senjata tentara cuma pakai apa? Pisau di pinggang itu. Iya, nggak punya latihan militer, bukan militer. Nah itu. Ini jamaah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke lantai yang ketujuh, ditanya oleh Rasulullah, siapa laki-laki itu? Beliau adalah Ibrahim. Naiklah Rasulullah. Sebelum Rasulullah naik di langit yang ketujuh, menjemput sampai ke Sidratul Muntaha, berlaksa-laksa malaikat tahu mengucapkan, ya awalu, ya hasyiru, ya akhir. Wahai yang maha mengumpulkan, yang maha mempersatukan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril tidak bisa naik. Jibril hanya tunggu di lantai yang ke-6, tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Jibril tidak bisa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Percakapan rahasia antara Rasulullah dengan Allah berlangsung kurang lebih beberapa menit. Diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, terapkan perintah solat kepada umatmu di dunia ini sebanyak 50 kali dalam satu hari. Coba tanya kepada para ulama, apa betul saya bilang ini? Perintah solat yang sebenarnya Allah berikan kepada umat Muhammad itu bukan 5 waktu, bukan 5 waktu, 50 kali dalam satu hari. Lemes Rasulullah turun. Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha. Saya mau kasih tahu apa itu Sidratul Muntaha. Di dalam kitab Durratun Nasihin yang saya baca, kitab Durratun Nasihin itu, Sidratul Muntaha itu adalah sebatang kayu pohon yang kokoh menjulang, dan di dalam daun-daunnya itu tertulis nama-nama kembaran-kembaran makhluk manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah pohon daripada kehidupan. Turun sampai ke langit yang ketujuh, Rasulullah kaget, sudah tidak ada Jibril. Rasulullah turun langit ke-6, ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, saudaraku, apa perintah yang Allah berikan kepada engkau? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kami untuk melaksanakan solat sebanyak 50 kali dalam satu hari. Kata kata Nabi Musa alaihissalam, jangankan 50 kali dalam sehari, Bani Biadab, Bani Israel yang saya pimpin satu waktu, cuma satu waktu dalam satu hari, Bani Israel tidak pernah taat melaksanakan perintah sholat. Murtad sampai hari ini Israel. Jadi mereka tenggelam. Nuh dan anak cucunya pun
Jadi bagaimana kira-kira, wahai Musa saudaraku? Kata Musa, mintalah kepada Allah. Ada dua ulama yang menafsirkan, ada yang pulang 5 kali, yang 10 kali naik ke atas, dikurangi 10 kali, ada juga yang kurang 5 kali. Jadi Rasulullah berbolak-balik sampai 5 kali ke sana, dan ditanya oleh Musa, dikurangi berapa kalimat? Kata Rasulullah, mohon maaf Mus, Allah kurangi 10, jadi tinggal 40. Minta lagi mat, naik lagi. Dikurangi lagi, ditanya berapa kalimat? Tinggal 30. Sampai terakhir kali 5 waktu. Ditanya oleh Musa, sudah berapa kali dikurangi wahai Muhammad saudaraku? Kata Rasulullah SAW, wahai Musa saudaraku, Allah sudah kurangkan sampai 5 waktu dalam sehari. Kata Nabi Musa alaihissalam, kurangi lagi 5 waktu, saya sanksi umatmu di Indonesia tidak bakal sanggup melaksanakan 5 waktu. Terjadi enggak sekarang? Terjadi enggak sekarang? Terjadi. Yang azan siapa? Yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyebut nama Allah. Jangan disepelekan, jangan dilecehkan, jangan dihina. Innalillahi. Dosa apa nanti kita akan terima untuk anak cucu kita? Allahu Akbar ya Karim. Bukan main. Mengaku sebagai pejabat, mengaku sebagai orang Islam. Innalillahi. Yakut. Ini Yakut ini memang Allahu Akbar. Enggak boleh Yakut begitu. Walaupun dia menteri agama, dia sebentar lagi kalau Jokowi turun, dia turun juga. Ini Yakut ini. Ini dia penceramah bukan, dia juga ustadz bukan, begitu, ya. Ini kita sebagai pendakwah kita mesti tegas dalam mengatakan itu. Ini Yakut ini punya kurang ajar ini, tidak boleh begitu. Ada orang Kristen sendiri yang ngomong, orang Kristen sendiri di kampung saya di Manado. Dia bertetangga puluhan tahun dengan Masjid Istiqlal di Manado. Dia tidak pernah komplain, malah dia bilang, saya paling senang kalau mendengar suara azan. Itu orang bukan orang Islam. Ini katanya ngaku Islam, malah orang kafir yang komplain. Kami tidak butuh kau bela. Kamu hanya bikin kacau antara umat beragama. Itu saya masih ingat tuh Yakut punya mulut itu. Apabila ada orang yang menyinggung simbol-simbol dalam agama manapun, itu dia punya mulut itu. Termasuk saya yang menyinggung simbol-simbol Kristen kemarin. Saya masuk penjara. Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus. Itu saya tanggung risikonya. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Itu saya sebut, masuk penjara saya. Itu yang didakwakan oleh hakim. Itu dia. Masuk penjara. Itu dia. Nah sekarang dia pernah mengatakan, siapa yang menyinggung simbol dalam Islam sekecil apapun, simbol dalam Kristen sekecil apapun, simbol dalam Hindu, simbol dalam Buddha, semua agama di Indonesia disinggung simbolnya, dia harus diperiksa. Nah ini Yakut sudah pas, sudah memenuhi syarat ini. Coba sekali-sekali kasih rasa di Mabes Polri dulu. Kasih masuk penjara dulu di Mabes Polri, itu, iya kan? Baru ketemu yang bajingan-bajingan di dalam, itu dia. Sama dengan Kacek waktu masuk penjara, itu hancur memang. Nggak tahu dia bagaimana sudah mukanya. Iya toh? Kalau ente Yahya kapan dipukul? Saya tinggal tunggu sampai yang pukul. Nggak ada yang berani. Coba-coba aja kalau ada yang berani. Masuk saya ke dalam penjara, ditanya, ada yang bajingan di sini, ada yang mau pukul, coba, saya bilang. Nggak berani, sampai Pak RT yang datang ke saya. Kami sudah kasih ultimatum, Ustadz. Ada Ustadz yang mau masuk besok pagi. Sampai Jenderal Napo pun ada di situ. Jenderal Napo, Napoleon Bonaparte. Ustadz Yahya mau masuk. Yang dari golongan kalian yang tidak suka sama Ustadz Yahya, dia tunggu besok pagi. Nggak ada yang berani.
Saya bilang suruh latihan karate dia dulu 2-3 minggu baru lawan saya. Nggak ada yang berani. Nggak ada. Malah saya jadi imam di situ, saya jadi khutbah di situ. Bahkan banyak sekali, alhamdulillah, orang-orang yang tadinya bukan Islam kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kawan semua. Mulai dari bajingan, mulai dari muslim, dari yang kafirun, duduk sama-sama kawan, berteman kita. Sampai Ferdinand Hautahayan atau siapa itu. Oh, saya panggil, "Hei Ferdinand, sini dulu." Lari dia saya mau pukul. Innalillahi, padahal tidak. Padahal saya mau panggil dia untuk kita ngobrol, dialog. Dia kabur duluan. Waduh, katanya Tuhanmu kuat. Pakai lari ini kawan. Itu. Besok saya panggil duduk di situ ngobrol kita. Bye-bye Pak Ferdinand, saya sudah mau keluar. Iya. Wow, pertama kali masuk penjara. Nah itu. Tinggal mau gila tidak. Dikurung sendiri dalam kamar, suana kemari, mondar-mandir. Itu dia. Nah, ini pesan yang saya selalu sampaikan kepada umat, kepada jamaah. Ya, kalau untuk kebenaran kita nggak apa-apa di penjara 20 kali pun, nggak jadi masalah. Tapi jangan kita di penjara karena ditunggangi oleh kepentingan politik. Siapapun mau jadi presiden ke depan nanti, ke depan sana, siapa kira-kira jadi presiden? Ustaz, sudahlah. Habis Jokowi ini paling Prabowo. Nggak ada lagi presiden. Siapa yang mau jadi presiden? Ibu Bapak tahu siapa yang menjadi presiden? Nggak ada yang menjadi presiden kecuali Prabowo. Karena itu, anak habis dari Jokowi ya Prabowo. Jokowi kan bilang, "Wo, kamu dulu ganti." Nggak ada itu. Nggak ada itu spekulasi orang, "Oh ini nanti akan ini yang jadi presiden." Nggak. Baku ganti. Habis ini Jokowi bilang, "Wo, ente jadi presiden dulu." Saya sudah tahu itu. Tahu saya. Maka saya cuma dihukum 5 bulan. Nggak ada pembela saya, nggak ada saya kenal hakim, nggak ada saya kenal siapapun, nggak ada. Nggak pernah saya berjumpa dengan hakim, apalagi bayar pakai suap itu nggak ada. Bukan gampang di Mabes Polri itu. Kalau mau main-main suap miliaran itu. Itu semua karena kekuasaan Allah.